Selamat datang kembali di Sibuan Tua Channel. 7 keunggulan kacangan mokuna versi Sibuan Tua Channel. Yang pertama, sebagai mulsa organik. Mokuna brantata akan menyediakan mulsa organik yang tebal pada daun bagian atas tetap hijau dan rapat, sehingga tanah tetap lembab. Pada bagian bawah daun mokuna akan selalu meregenerasi sangat cepat, menghasilkan tumpukan-tumpukan daun menjadi kompos. Kompos inilah yang menjadikan kesuburan tanah tetap terjaga, sehingga tanaman inti mudah dalam mendapatkan makanannya. Tanaman mokuna brantata seperti yang diketahui, kacangan ini merupakan tanaman yang paling ideal untuk dijadikan sebagai tanaman penutup tanah, khususnya di wilayah perkebunan sawit. Keunggulan tanaman mokuna dibandingkan tanaman penutup tanah yang lainnya yaitu kemampuannya dalam memfiksasi nitrogen sehingga unsur hara tanah mengalami peningkatan. Yang kedua, menekan pertumbuhan gulma. Daya tumbuh mokuna brantata yang sangat cepat membuat tanaman gulma tidak mampu bergerak sedikit pun. Dalam keadaan inilah, gulma pada lahan perkebunan sawit tidak memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Tanaman ini dengan sangat cepat memanjangkan sulurnya dan menutup tanah. Yang ketiga, menekan penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus akan menyebabkan kurangnya kesuburan pada tanah karena akan mempercepat habisnya zat-zat organik, merusak keseimbangan zat-zat makanan di dalam tanah, sehingga menimbulkan berbagai penyakit pada tanaman sawit. Untuk itu, dalam menjaga kesuburan tanah, diperlukan tanaman pengganti, salah satunya yaitu tanaman kacang-kacangan mokuna. Kandungan hara oleh proses pengomposan daun mokuna yang telah mengering sangat membantu dalam mengurangi porsi dari pemakaian pupuk kimia. Lapisan tebal dari sampah daunnya akan membantu untuk mengurangi erosi tanah, sehingga kondisi tanah tidak akan memburuk dari waktu ke waktu, melainkan kondisi hara tanah akan meningkat dari waktu ke waktu dengan semakin banyaknya bahan organik yang disuplai ke dalam tanah dan mengurangi biaya penyiangan tanah. Yang keempat, tahan terhadap naungan. Kemampuan untuk bertumbuh dalam intensitas cahaya yang sedikit menjadikan keunggulan dari tumbuhan kacangan mokuna ini. Memiliki sifat yang unik, di mana tanaman ini berbeda dengan tanaman kacang-kacangan pada umumnya yang sangat memerlukan intensitas cahaya yang cukup banyak untuk pertumbuhannya. Sifat inilah yang membuat tanaman mokuna menjadi pilihan para petani sawit untuk dijadikan sebagai LCC perkebunannya atau leguminosa cover crop. 5. Dapat diperbanyak secara vegetatif. Seperti yang diketahui, harga dari benih mokuna brantata tergolong mahal dikarenakan harus mengimpor benih terlebih dahulu. Tetapi, petani tidak perlu khawatir karena perkembangbiakan mokuna brantata ini dapat dilakukan secara vegetatif, yaitu salah satunya dengan stek batang. Teman-teman bisa menonton videonya yang ini ya. Cara stek batang mokuna dengan mudah tanpa ribet. Untuk melakukan stek, maka tanaman mokuna brantata yang digunakan sudah berumur 8-12 bulan ya teman-teman. Yang keenam, laju pertumbuhan yang cepat. Mokuna memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan beradaptasi dengan cepat. Dalam waktu 4 minggu setelah tanam, mokuna brantata ini mampu memiliki rata-rata perpanjangan sulur sepanjang 20 cm. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, akarnya mampu bertumbuh hingga 3 meter ke dalam tanah. Selain itu teman-teman,
Mucuna brantata dapat beradaptasi pada berbagai jenis tanah seperti tanah berkapur atau alvisol, tanah masam atau patsolik, tanah liat atau lempung, tanah gambut, dan tanah jenis lainnya. Dan yang ketujuh teman-teman, yaitu tidak disukai hewan atau ternak. Bau khas senyawa fenolik yang ada pada tanaman mucuna membuat hewan tidak menyukai tanaman ini. Hal ini tentunya menjadi hal yang menguntungkan bagi petani perkebunan sawit, di mana risiko kerusakan tanaman sawit akibat gangguan hewan ternak babi, sapi, kambing, ataupun hewan lainnya akan semakin berkurang. Di samping menghasilkan biji, daun tanaman mucuna brantata mengandung racun hidrogen cyanida atau HCN yang cukup tinggi sehingga tidak disukai oleh hewan ternak. Otomatis mengurangi gangguan pencurian oleh pencari rumput dapat diatasi. Oke teman-teman, demikian dulu video dari Sibuan Tua Channel. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.